Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Nur Erawan yang merupakan salah satu pengajar pada program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse di Stikes Dharma Husada Bandung. Video ini merupakan rangkaian dari PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Nursing Management and Patient Safety, Manajemen Keperawatan, Research Methodology, Metodologi Penelitian, serta Stase Manajemen Keperawatan. Saya juga bergabung dalam tim pada mata kuliah Conceptual and Theories in Nursing, Nursing Process and Critical Thinking, Konsep Dasar Keperawatan, Health Education and Therapeutic Communication pada program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse, yang mana mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keperawatan yang ada di semester 2 dengan bobot 2 SKS, 1 teori, dan 1 praktik, yang merupakan mata kuliah wajib dengan mata kuliah prasyarat mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah ini mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien dengan tatanan pelayanan di tingkat ruang rawat di rumah sakit dan di tingkat keluarga, di puskesmas, dan masyarakat sesuai standar nasional dan internasional. Strategi dalam penyampaian pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di mana kemampuan yang diharapkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan dari CPL Prodi, capaian pembelajaran lulusan program studi. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Keperawatan yang terdiri dari 8 CPMK. 1. Membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. 2. Menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. 3. Menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. 4. Merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. 5. Mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat dan fungsi pengarahan. 6. Menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. 7. Memainkan peran dalam proses conference dan timbang terima sesuai konsep manajemen. 8. Merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. Adapun materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah Manajemen Keperawatan adalah 1. Konsep kepemimpinan, 2. Konsep organisasi, 3. Konsep ketenagaan, 4. Manajemen asuhan dan unit keperawatan, 5. Jenjang karir perawat profesional, 6. Konsep pengarahan, 7. Konsep pengendalian, 8. Manajemen konflik, 9. Konferensi keperawatan. Mata kuliah Manajemen Keperawatan memadukan sistem sinkronus dan asinkronus. Pada perkuliahan baik teori dan praktik saya melaksanakan secara luring, di mana untuk perkuliahan praktik dilaksanakan di laboratorium. Teknik interaction yang saya gunakan saat pembelajaran teori menggunakan model SCL, Student Centered Learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Di antaranya saya menggunakan model Interaction Teaching, Case Study, Focus Group Discussion, Contextual Instruction, serta Problem-Based Learning.
Dan pada pembelajaran praktik, saya menggunakan metode demonstrasi atau role play dan self-directed learning, di mana melakukan praktikum mandiri dengan didampingi dosen pengampu. Kemudian, untuk meningkatkan interaksi antara saya dan mahasiswa, saya menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi, Google Drive untuk pengumpulan tugas dan materi perkuliahan, juga Google Form biasanya untuk absensi dan ujian tulis. Asesmen atau sistem penilaian mata kuliah didasarkan pada nilai teori dan sikap, terbagi dari ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, tugas individu dan kelompok 20%, presensi kehadiran dalam perkuliahan 15%, kemudian nilai ujian praktik 25%. Sistem indikator ini sudah saya jelaskan di awal pada saat kontrak perkuliahan sehingga penilaian secara transparan, adil, dan objektif. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait DIA pada mata kuliah yang saya ampu. Berikut merupakan audio visual saat pembelajaran secara luring. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah pada makan? Udah. Benar udah ya? Oke, kenapa saya tanya udah pada makan atau belum? Karena pada pertemuan ini nanti rekan-rekan agak sedikit serius ya, bermain dengan angka-angka. Siap ya? Ya, konon katanya keperawatan itu hanya materi-materinya berkaitan dengan biologi gitu ya, banyaknya karena interaksinya dengan pasien. Pasien itu manusia, masa pakai rumus-rumus? Tetap ya, dalam kehidupan ini jangan khawatir. Di keperawatan itu sesimpel kali, bagi, tambah, kurang ya. Ini judulnya aja perhitungan tenaga perawat. Kita akan menghitung-hitung, sedikit senam otak, nggak apa-apa ya. Di-refresh lagi ya, kali bagi tambah kurangnya ya. Rekan-rekan ada kalkulator di HP-nya? Oke, nanti sambil saya jelaskan, rekan-rekan juga boleh sambil menghitung sendiri, mencocokkan ya. Supaya apa? Biasanya kalau ngitung sendiri itu lebih paham. Oke. Tentang perhitungan tenaga keperawatan ini merupakan lanjutan dari materi di minggu sebelumnya ya. Dimana untuk saat ini rekan-rekan diharapkan nanti ke depannya dapat merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Kan ini mata kuliahnya apa judulnya? Manajemen keperawatan. Rekan-rekan diajarkan to think how to be a leader. Bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Salah satu tugas pimpinan itu apa? Membuat perencanaan. Termasuk di ruang rawat inap. Oke, silakan sekarang sedikit pejamkan mata, sedikit aja, jangan lama-lama, jangan tidur, boleh. Bayangkan rekan-rekan menjadi kepala ruang. Wis. Di mana? Di sebuah ruang rawat inap. Mau ruang apa? Ada yang mau di ruang rawat bedah? Oke, ruang rawat anak? Ada. Ruang rawat apa lagi? Penyakit dalam? Ruang rawat ibu melahirkan? Oke, pikirkan ya yang kalian sukai nanti di ruang rawat apa. Kemudian rekan-rekan saat ini, hari ini sedang dinas menjadi karu ya. Karu itu kan berarti semua harus dipikirkan. Lihat, wah pagi ini pasien ada 40. Udah kelihatan? Tempat tidurnya kelihatan, pasiennya lagi tidur kelihatan. Oke, kemudian perawat yang dinas ternyata pagi ini hanya ada 3 orang. Termasuk rekan-rekan sebagai karunya. Coba lihat, perawatnya 3, pasiennya ada 40. Oke, apa yang rekan-rekan rasakan? Bingung? Boleh sekarang buka matanya. Udah kebayang ya? Hah? Cuman berempat termasuk saya. Saya adalah kepala ruang.
staf saya yang dinas hari ini cuma 3 karena ternyata ada yang melahirkan, ada yang mendadak harus pelatihan, ada yang sedang rapat. Sementara tempat tidur alias pasiennya ada 40. Mau gimana? Cukup? Enggak gitu kan? Saya apa dulu? Ngapain dulu? Ada sedikit panik di sana? Ada? Kenapa panik? Pasiennya banyak ya. Terus bisakah rekan-rekan begitu saja mengatakan berarti pagi ini kekurangan tenaga? Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena jumlah pasien sama tenaga perawat itu tidak sebanding. Tidak sebanding. Emang harusnya gimana? Mungkin harusnya kan 1 perawat 1 pasien gitu kan, gue jadi cepet. Oke, mari kita kembali ke ruang rawat masing-masing. Bayangin 40 tempat tidur, isinya 40 pasien, perawatnya ada 40. Kayak gimana itu ruang rawatnya? Rame bener ya? Itu 40 tambah 40 udah berapa? 80. Belum yang nunggu pasien itu kan yang diperbolehkan lumrahnya hanya 1 ya. 1 nambah 40 lagi udah berapa orang itu? 120 orang ada di ruangan. Kira-kira kayak gimana tuh ruangannya? Rame ya, biasanya ngobrol ya. Yang suka kerap terjadi apa? Antara keluarga pasien itu suka saling dalam tanda kutip ya, banding-banding ke. Bapak sakit apa gitu ya. Ih, suami saya mah begini. Ih, saya mah sama dokter ini ngarobrol. Itu membuat suara bising. Belum perawatnya, bayangin 40 perawat. Nah, terus gimana nih cara menentukan supaya jumlah perawat yang dibutuhkan itu sesuai dengan pasien yang ada? Nah, kalau di manajemen keperawatan, rekan-rekan nanti sebagai pimpinan harus bisa menentukan. Saya akan memperkenalkan beberapa rumus di sini yang bisa digunakan untuk menghitung berapa sih jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan. Nah, ini boleh dipilih nanti ya. Dari semua rumus ini tidak ada yang terbaik, nggak ada. Yang ada adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena setiap ruang rawat itu punya karakteristik masing-masing. Nanti ini akan berkaitan dengan materi minggu depan tentang metode penugasan asuhan keperawatan. Nanti jangan dilupakan ya, setelah lecture ini akan lanjut pembahasannya di minggu depan. Namun sebelum lebih jauh, mari kita lihat dulu ya lebih dekat ada apa sih terkait dengan perhitungan tenaga. Jadi kita akan menghitung ya atau mengidentifikasi apa saja variabel yang mempengaruhi, kemudian rumusnya ada 3 di sini yang akan saya jelaskan ya. Ada rumus Gillis, Douglas, dan Debkes. Serta setelah ketahuan jumlahnya bagaimana kita sebagai pimpinan bisa mengalokasikan. Di pagi itu berapa orang, di siang hari itu berapa orang, di malam hari berapa orang. Oke. Pertama nih, ketentuan umum yang perlu rekan-rekan ketahui. Ini boleh dicek kalender ya, yang disepakati dalam 1 tahun itu kita ada berapa? 86 hari libur. Nggak apa-apa ya. Oke, terakhir ini adalah rumus Gillis. Ya, yang Gillis ini, nah Gillis itu lebih detail lagi dari metode Debkes. Gillis dalam menentukan jam perawatan dia membagi 4 kategori tingkat ketergantungan. Dia juga menghitung berapa jam perawatan tidak langsung serta berapa waktu yang dibutuhkan untuk memberikan penkes. Rumusnya bagaimana? Rumusnya kayak gini. Ya. Kurang lebih sama ya, tapi bedanya dia ada komponen A, B, C. A-nya ini adalah jam efektif, kemudian B-nya itu adalah sensus harian, bor dikalikan tempat tidur, kemudian C-nya jumlah hari libur, dan 365 itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian dibagi total pasien ada 35. Ketemulah jam perawatannya 2,83. Oke, udah dapat A-nya ya. Kemudian perawatan tidak langsungnya kan tadi hanya 60 menit atau 1 jam. 1
Satuannya harus sama. Kalau menghitung dalam jam, semua dibuat jam. Kalau mau pakai menit, semua dibuat menit supaya konsisten. Ya, karena ini angkanya beda dari 60 jadi 1. Ya. Kemudian untuk pancake-nya juga tadi hanya 15 menit, itu setara dengan 0,25 atau cuman seperempat jam ya. Oke. Maka jam perawatannya ditambahin yang langsung, tidak langsung, dan penkes ketemu 4,08 jam. Oke, ini ketahuan yang A-nya. Sampai sini dulu biar nggak pusing. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya Bu, nama Ya. saya Dita Mariwanti. Saya ingin bertanya, kan dari tadi yang Ibu jelaskan berarti per perawat itu punya jamnya masing-masing ya Bu ya, diatur oleh karunya. Apakah jam pelayanan yang kita kasih ke pasien itu berdampak pada gaji misalkan yang akan kita dapatkan gitu? Bukan biasanya kalau di perawat Indonesia suka melebihi gitu ya Bu ya, kan idealnya 8 jam ya idealnya. Tapi kadang ada yang 12 jam gitu Bu, itu gimana ya Bu ya? Oke, luar biasa. Pertanyaannya visioner ya. Dia sudah memikirkan, kalau saya dinas pagi 8 jam, ternyata saya extend jadi 9 jam gitu ya. Apakah itu berpengaruh gitu kan? Kalau secara konsep atau teori, seharusnya berpengaruh. Karena gaji yang diberikan, itu dia punya perhitungan. Di Indonesia itu mengacu ke standar WHO. WHO itu menetapkan dalam 1 minggu yang namanya pekerja, termasuk perawat ya di dalamnya, itu tidak boleh lebih dari 40 jam. Karena berdasarkan riset lewat dari 40 jam dia akan mengalami kelelahan. Ya, bayangin. Coba habis dinas pagi lanjut dinas sore. Dinas pagi udah 8 jam. Tambah lagi dinas berikutnya 8 jam, 16 jam bekerja. Bayangin ya capeknya kayak apa. Nah dalam situasi dan kondisi tertentu terpaksa kadang ya mengharuskan kita melebihkan. Misalnya kita lagi operan nih, udah selesai udah selesai dinas, mau datang yang berikutnya. Pas lagi operan, lagi timbang terima, tiba-tiba di ruangan ada yang lari-lari, suster, gak ada nafasnya. Terus kita mau gimana? Sebentar, lagi rapat gitu? Enggak. Pasti semuanya mengutamakan keselamatan pasien. Kalau sudah di rumah sakit, pelayanan itu nomor 1. Apalagi kalau perawatnya lagi rapat, lagi timbang terima, lagi visite sekalipun bisa bubar kalau ada keadaan kodlu namanya. Ya, ada keadaan daruratan. Nah, itu terjadi pas di jam pergantian dinas. Biasanya itu kita standby sampai selesai, entah itu selesainya hidup kembali atau selesai memang dinyatakan meninggal. Nah yang kayak gitu kan harusnya ada penghargaan lebih ya, ada kompensasi ya, berupa apa? Berupa uang lembur, harusnya begitu ya. Untuk rumah sakit kebanyakan mereka sudah menyadari itu ya, kesejahteraan perawat sudah diperhatikan. Ada kelebihan itu bisa berupa uang lembur per jamnya berapa, atau penambahan hari libur nanti. Dikumulatifkan, hari Senin saya lebih sejam, Selasa lebih sejam, ditambahin sampai nanti tercapai 8 jam lebih kerja, itu akan dapat ekstra 1 hari libur, minimal seperti itu. Harusnya demikian. Semoga nanti ini memang sudah terlaksana ya sepenuhnya. Oke, nah ini tadi saya sudah sampaikan pertanyaan dari Dita ya, bahwa kalau ada kelebihan harus ada kompensasi. Minimal itu tadi, penambahan hari libur, syukur-syukur sih ada tarif lembur ya. Nah untuk siklus pagi, sore, malam atau 3, ini contoh aja seperti ini ya. Jadi setelah dinas pagi, lanjut dinas sore, dinas malam, habis malam itu harus libur atau lepas. Oke, itu tadi rumus-rumus yang bisa rekan-rekan gunakan. Dari ketiga rumus, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, boleh silakan. Rizan? Ya, perkenalkan saya Rizan. Di sini saya bertanya, kan tadi Ibu disebutkan bahwa perhitungan tenaga keperawat itu ada Douglas, Deadcast, sama Gillis. Betul. Nah, apakah ada metode lain selain itu dalam perhitungan tenaga perawatan? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Menurut rekan-rekan gimana? Ada nggak metode lain? Apakah hanya 3 rumus ini? Enggak. Oh, yang jawab enggak berarti tahu nih. Metode apa kira-kira?
Oke, tapi betul ya jawabannya, tidak hanya 3 rumus ini. Ada lagi rumus namanya rumus PPNI. Nah, ada lagi rumus Ilyas. Ada lagi metode atau rumus Wison. Nah, kalau mau tahu lebih jauh, boleh nanti dibaca ya dari buku wajib yang sudah saya tulis di awal slide. Di RPS kan ada, rekan-rekan boleh buka-buka dari sana. Ada yang kurang paham nanti boleh tanya ke saya. Jadi kalau pertanyaannya ada atau enggak, ada. Kenapa saya hanya memperkenalkan 3 ini? Karena berdasarkan hasil survei ya dari lahan praktik yang kita gunakan saat stase manajemen keperawatan, mayoritas yang digunakan kalau kita simpulkan adalah 3 rumus yang tadi. Nah, jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan nanti supaya tidak jauh. Bukan berarti menutup kemungkinan rekan-rekan belajar metode yang lain. Nah, jangan khawatir ya. Nanti kalau ternyata praktik, Ibu ternyata rumus perhitungannya bukan yang 3 rumus ini. Kok ternyata di ruangan ini pakainya Ilyas, ternyata pakai Wison. Jangan khawatir, nanti rekan-rekan akan dijelaskan ya. Karena ini waktunya terbatas ya. Saya tidak menjawab di pertemuan ini. Nanti boleh lanjut ketemu saya di ruangan ya. Gimana Rizan? Oke, clear? Clear. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Cukup? Kalau nggak ada saya yang nanya. Nah, jadi deg-degan kan? Tadi Rizan sudah berhasil menyebutkan 3 metode utama ya. Metode yang disampaikan adalah metode apa? Douglas, Gillis, Debkes. Oke. Menurut Douglas, pasien itu dibagi berapa kategori? 3, apa aja? Minimal care, partial care, total care. Oke. Kalau menurut Gillis, untuk menghitung jam perawatan, bukan hanya jam perawatan langsung, tapi juga ada 2 lagi jam perawatan apa ya? Ada yang tahu? Yang satu 60 menit, yang satu 15 menit. Apa tadi? Perawatan tidak langsung. Betul? Sama pendidikan kesehatan. Wih, keren ya, betul sekali. Nah, bedanya rumus Debkes dengan Douglas serta Gillis. Debkes ini menghitung variabel apa ya yang tidak dihitung di rumus tadi? Ya, boleh? Siapa? Siapa yang tahu? Dia menghitung variabel apa? Ada yang tahu? Lost day, apa itu lost day? Hari libur. Iya, ya jadi kalau mana metode yang lebih rinci menghitung jumlah hari libur, jawabannya? Debkes. Tapi yang mana lebih detail untuk jam perawatannya? Gillis. Mana yang bisa langsung menentukan berapa yang dinas pagi, sore, dan malam? Douglas. Setidaknya itu ya, rekan-rekan sudah tahu itu. Oke, baik. Supaya lebih paham, mari kita lanjut dengan exercise. Silakan nanti duduk sesuai kelompok yang sudah saya bagi ya. Nah, ini soalnya biar paham ya. Nanti ini ilustrasinya saya jelaskan sedikit. Jadi ceritanya ini di sebuah ruang rawat. Udah dihitung ya, jam efektifnya ada 3 jam, bornya 80% dengan kapasitas tempat tidurnya hanya 20. Ini adalah rincian pasiennya, ada 16 ya, 8 minimal, 6 sedang, 2 agak berat. Ya, ini adalah ketentuan, maka silakan hitung berapa jumlah tenaga perawat. Kelompok 1 boleh pakai Douglas, kelompok 2 boleh pakai Debkes, kelompok 3 pakai Gillis. Oke. Berapa menit yang rekan-rekan butuhkan? 10 menit cukup? 15 menit cukup? Oke, sambil kita break dulu sebentar, boleh makan, boleh minum. Kita akan ketemu 15 menit kemudian untuk membahas ini. Ya, untuk materi sudah jelas? Jelas. Oke, selamat mengerjakan ya semuanya. Terima kasih Ibu.